Makanya banyak praktisi spiritual kalau dia tersesat maka dia akan jadi gila. Pasti jadi gila. Apa sih yang bisa kita fungsikan di dalam semesta ini? Kalau kita sudah memang semesta ini sudah bersama kita ini. Selama ini kan orang memahami tentang pemahaman semesta seperti konsep modelnya. Betul. Dan di sini fungsi dari semesta ini kan sangat banyak sekali. Betul. Dan di sini mereka kan terkadang cuma bisa berbicara tentang konsep dan memberi aturan-aturan akan konsep ini supaya bisa membuat dirinya damai atau tenang. Cuman poin dari esensi yang harus didalami lagi dari semesta ini yang jarang sekali orang bisa dapati. Jadi poinnya, pertanyaan saya ini, apakah bisa kita memfungsikan semesta ini kalaupun memang semesta ini sudah bersama kita? Mungkin entah itu contoh dari sebuah mungkin praktisi juga mengakui bahwa semesta ini adalah putaran energi itu sendiri. Dan mungkin di sana kehidupan ini layaknya sebuah putaran energi gitu yang saya pahami mereka. Dan kalaupun memang semesta sudah bersama kita, apakah kita bisa memfungsikan kehidupan ini? Entah itu dari energinya, entah itu dari vibrasinya. Betul. Entah atau dari gelombang-gelombangnya itu mereka. Mungkin bisa dipahami di sana. Silakan dijawab. Baik, bagus sekali. Ini sebenarnya mengacu kepada unsur spiritual yang utama di dalam memahami kesadaran bersemesta. Jadi setiap manusia ini satu yang harus dipahami bahwa dia itu memiliki yang namanya energi. Tanpa adanya energi maka dia tidak bisa hidup, kan seperti itu. Jadi energi ini, ada banyak energi yang ada di dalam tubuh, tapi unsur utamanya adalah energi semesta. Nah, di mana kita bisa tahu bahwa energi semesta itu ada di dalam diri pribadi? Itu hanya bisa di dalam, pertama dia harus memahami yang namanya ketenangan pikirannya, sehingga dia akan mulai maju ke inti batinnya atau ke esensi yang ada dalam dirinya, yaitu sang rohnya itu. Jadi energi semesta ini hanya bisa dirasakan oleh sang roh, karena sang roh itu hanya bisa merasakan karena dia dengan menggunakan tubuh ini maka dia akan mengarungi kehidupan. Tanpa adanya tubuh maka dia hanya bisa merasakan. Makanya sejauh ini banyak orang berpikir bahwa jiwa itu adalah roh, tapi sebenarnya itu berbeda. Jiwa dan roh beda. Roh ini adalah bagian dari Tuhan itu sendiri, yang merupakan Tuhan itu sendiri, tetapi jiwa ini adalah roh yang telah dipengaruhi oleh pemikiran. Jadi inti ceritanya, energi semesta atau energi Tuhan ini hanya bisa dialami oleh sang roh. Semasih kesadaran masih dia di potensi, hanya masih kualifikasi di jiwa, maka dia akan mengacu tetap di antara benar dan salah, senang dan tidak senang, buruk dan tidak buruk, atau baik dan tidak baik. Jadi hanya mengacu kepada dua hal tersebut, apapun itu dia konsepnya. Makanya tenangkan pikiran, maka kita akan mengacu ke rasa. Hanya dengan rasalah kita bisa memahami atau menggambarkan sejauh mana semesta itu atau energi semesta itu. Tanpa hal itu, saya rasa sangat susah untuk merasakan keberadaan energi semesta itu. Dan kecenderungan orang, mereka akan hanya merasakan vibrasinya saja, karena vibrasi itu berbeda dengan energi semesta. Kalau energi semesta ini merupakan energi murni dari kesadaran semesta yang telah dibangkitkan. Jadi unsurnya itu ada dua hal yang mengacu kepada
energi depan dan energi belakang. Kalau di Buddha mungkin ada yin dan yang. Kalau kita di Nusantara mungkin ada energi depan dan energi belakang. Jadi dua hal inilah yang akan mengacu kepada hal tersebut di dalam pemahaman tentang bagaimana merasakan tentang semesta besar dan semesta kecil, dan bagaimana pemahaman kita ke depannya untuk memahami semesta besar dengan berkesadaran. Jadi sedemikian rupa penjelasannya, Dirja. Terima kasih sekali penjelasannya. Tapi banyak yang perlu saya gali juga dari pemahaman mereka di sini, karena saya merasa bahwa semesta itu tidak terbatas waktu dan ruang. Dan di sini saya sangat terpancing untuk mengulas tentang semesta ini, karena saya meyakini kebenaran itu adalah milik semesta itu sendiri. Betul. Nah, di sini juga saya pengen bertanya sama beliau, antara energi depan dan energi belakang yang beliau maksud baru, apakah itu punya kaitan dalam kita berspiritual atau terpisah dia di sana? Sejauh yang pahami atau yang aplikasikan dan diskusi dengan semesta, kemudian dengan perbandingan di teks-teks tertentu, bahwa pemahaman mengenai semesta itu hanya bisa dirasakan dengan pembangkitan energi semestanya, baik itu di energi depan maupun energi belakang. Karena kedua hal ini sangat berkaitan sekali dengan yang namanya pembukaan cakrawala kesadarannya sang praktisi itu. Karena tanpa dengan pembukaan dari energi depan atau energi belakang sang praktisi itu, maka dia tidak akan mencapai yang namanya kesadaran murni itu. Nah, itulah yang membedakan mana yang disebut manusia biasa dan manusia yang terberkati. Jadi manusia yang terberkati inilah yang manusia yang telah mengalami proses terbukanya pemahaman energi semestanya di wilayah depan atau di wilayah belakang. Jadi tergantung sang praktisi itu yang mana mau dikembangkan. Jadi ada 3 tipe praktisi yang mengalami hal itu. Ada yang mengaplikasikannya dengan hanya mengembangkan energi depannya saja. Ada yang praktisi yang mengembangkan energi belakang. Ada yang kombinasi. Jadi tergantung dari sang praktisi tersebut. Yang mana yang lebih unggul? Tidak ada yang lebih unggul. Kedua-duanya jalannya sama. Tergantung sekarang dengan sejauh mana sang praktisi tersebut mengembangkan kualifikasi atau kualitas dari kesadaran murninya. Karena kesadaran murni seseorang itu tidak bisa kita ukur hanya dengan kita melihat ataupun kita lihat dia dari kekuatan batin atau spiritualnya saja, tetapi harus kita lihat juga dari pengembangan keseharian dan implikasi atau aplikasinya keseharian mereka terhadap keluarganya, masyarakat, dan keseluruhan dari ciptaan Tuhan itu sendiri. Sejauh mana dia bisa mumpuni dalam menggunakan energi semesta itu. Hanya itu yang bisa kita pakai acuan. Selebihnya kita tidak bisa memberi kualifikasi. Kalau ada itu hanya di setiap perguruan ataupun tingkatan ilmu-ilmu batin tertentu. Tapi kalau di semesta itu tidak bisa kita ukur secara nyata atau pas sekali, tidak bisa. Hanya dari kemuliaan atau kebijaksanaan seseorang itu bisa kita tahu bahwa orang ini telah mencapai kesadaran murni atau tidak, atau masih belum, atau masih dalam proses. Jadi seperti itu. Berarti kesadaran murni ini tidak bisa diukur
hanya dengan aplikasi yang akan bisa kita lihat kesehariannya di masyarakat atau pada keluarga. Begitu maksudnya. Kita hanya bisa ngukurnya dalam aplikasinya dia. Aplikasinya Ya dia. betul. Dalam dia berkeluarga, bermasyarakat, dan dengan semua ciptaan Tuhan itu sendiri. Atau dia dengan menyadari dengan pengembangan semestanya bahwa dia itu adalah semesta itu sendiri. Jadi seperti itu. Karena aplikasinya itu mengacu banyak faktor yang sangat luas sekali. Tidak hanya keunggulan dia mencapai kesaktian saja ataupun kekuatan atau kompeten tertentu, tapi dia mengacu kepada kemuliaan yang dia telah lakukan semasa hidupnya. Contoh saja seperti para nabi atau para awatara yang telah memberikan banyak kontribusi tentang kehidupan dan pembelajaran kepada kita semua. Jadi seperti itu. Karena bentuknya dia pasti tentang ilmu pengetahuan secara umum. Dan tidak ada aturan-aturan yang mengikat dengan hal itu. Jadi seperti itu, saudara. Ini sangat luar biasa sekali penjelasannya. Terus di sini mungkin ini pertanyaan terakhir mungkin dari saya, biar orang tidak gagal paham akan memahami tentang spiritual di sini. Karena banyak sekali orang beragama sangat fanatik akan yang namanya spiritual, karena ditakutkan ada pelencengan seperti ilmu hitam atau segala macam lah di sana. Mungkin di sini Bu Leka bisa jelaskan, adakah hubungan antara agama dan spiritual, atau adakah perbedaannya gitu atau kesamaannya di sana? Kalau masalah tentang spiritual dan agama, sebenarnya dia berhubungan tetapi tidak sama. Yang kalau saya bilang berhubungan karena begini, orang spiritual karena dia sadar akan spiritnya. Spirit itu artinya semangatnya, karena dia menyadari bahwa dia itu adalah Tuhan itu sendiri, maka dia mempunyai spirit atau kekuatan kesadaran, maka dia bisa mengimplikasikan seluruh yang ada di isi dalam agama itu. Tetapi di dalam kita beragama, kita tidak bisa memahami apa itu spiritual. Karena di dalam spiritual itu berjalannya itu dia tanpa aturan, tanpa penghakiman, tanpa adanya baik dan buruk, ataupun ini benar atau salah. Jadi seperti itu. Makanya banyak praktisi spiritual kalau dia tersesat maka dia akan jadi gila, pasti jadi gila. Kalau beragama, karena dia ada aturan tertentu yang menggaris bawahi tingkatan-tingkatan kesadarannya, seperti kita bersekolah dari SD, SMP sampai perguruan tinggi, maka dia akan memahaminya secara pelan-pelan. Itulah tujuan agama. Kenapa orang berspiritual itu harus juga dilandasi oleh agama? Karena apabila sang spiritualis ini terlalu berlebihan kesadarannya, maka dia akan mengabaikan yang namanya baik dan benar, atau buruk dan baik itu maksud saya, atau salah dan benar. Maka kebanyakan dia akan menjadi tidak peduli, atau dia akan menjadi dirinya sendiri saja. Jadi tidak akan bisa bersosialisasi lagi. Karena dia akan dia hanya di dalam kungkungan dirinya dia sendiri. Kalau dia agama, berarti dia ada step by stepnya. Jadi pengembangannya itu setahap demi setahap. Tapi kalau dalam berspiritual itu dia mainannya terobos kayak jalan tol. Mainannya dia tanpa ini baik atau buruk, yang jelas dia harus maju terus. Jadi seperti itu. Jadi kecenderungannya dalam berspiritual itu pasti dia akan berlandaskan agama, tapi di dalam beragama belum tentu dia berspiritual. Jadi seperti itu. Pernah saya dengar juga bahasa seperti ini, Leka. Kita sebagai manusia itu kan
memang harus berspiritual, Betul. karena agama itu akan terus mengikat dirimu dan membuat dirimu tidak bisa mencapai kemurnian Tuhan itu sendiri. Betul. Dan di sini ada juga pernah saya dengar bahwa untuk mencari Tuhan itu perlu yang namanya kebebasan. Dan di mana kita bisa menemukan kebebasan itu hanya dengan berspiritual lah, maka kebebasanmu akan mencari Tuhan itu pasti akan sedikit lebih cepat daripada melalui konsep ikatan-ikatan ini, begitu. Jadi konsepnya, jadi pertanyaannya adalah kebebasan yang saya baru katakan ini seperti yang beliau pahami, bagaimana itu kebebasan? Oke, kalau kebebasan ini yang dimaksudkan dengan kebebasan berarti dia bebas memahami segala hal. Karena dia bebas tanpa menghiraukan itu baik ataupun buruk, benar ataupun salah. Jadi kalau orang tidak berlandaskan, kecenderungan kan ada dua tipe sang pencari ini. Sang pencari ini yang masih memiliki ikatan dengan pikirannya, maka dia perlu untuk beragama, karena dia belum bisa melepaskan yang namanya ikatan dalam pikiran. Karena ikatan dalam pikiran inilah yang menentukan dia untuk berlogika bahwa suatu hal itu baik atau buruk, benar atau salah. Maka dia perlu yang namanya aturan, maka dia harus mengalami yang namanya pembelajaran di agama. Tapi kalau di spiritual, dia tidak akan lagi memahami hal itu lagi. Dia harus sudah bisa melampaui hal itu. Kalau dia belum melampaui hal tersebut, maka dia masih terkategorikan spiritual yang beragama, bukan spiritual bebas. Tapi orang yang sudah berspiritual bebas, maka dia akan meninggalkan segala hal keduniawiannya dia, baik itu keluarganya, masyarakat, dan apapun yang dia miliki, sampai dia pemahamannya dia sendiri dia tinggalkan. Makanya saya bilang, kalau dia orang ini tidak siap dengan hal itu, maka dia akan menjadi orang gila sepenuhnya. Karena hanya orang gila yang hanya bisa meninggalkan pikirannya dia sendiri. Kalau kita secara sadar, pasti kita masih tetap akan berpikir atau berlogika dalam meninggalkan semua hal yang mengacu pada pikiran tersebut. Makanya saya bilang, di dalam beragama ini agama itu diciptakan untuk memberikan kita step by step atau setiap tingkatan dari pemahaman kesadaran kita. Tetapi kalau berspiritual ini adalah jalan tolnya. Jadi kita tidak mengindahkan lagi kaidah atau aturan, karena kita sudah melampaui dari segala yang ada di intisari agama. Itu sebenarnya. Makanya orang lebih susah berspiritual daripada beragama. Kalau beragama kita terikat oleh aturan ini. Tapi kalau berspiritual dia sudah bebas sebebas-bebasnya, karena memang keunggulan utama dari berspiritual ini adalah melepaskan segala macam segala ikatannya, baik itu ikatan dari aturan, ikatan alam semesta, ikatan dari hukum alam, hukum agama, benar dan salah, surga dan neraka, dan segala bentuk hal-hal janji-janji yang ada di agama itu dia tidak indahkan lagi. Artinya dia berperilaku dari pikiran, perkataan, dan perbuatannya tidak lagi memikirkan hasil dari setiap pikiran, perkataan, dan perbuatan yang dia lakukan sehari-hari. Jadi dia berjalan secara alamiah. Nah, pembelajaran inilah yang kita harus pelan-pelan pelajari, karena ini tidak bisa secara instan kita pahami. Semasih kita melakukan spiritualis dengan meloncat sejauh mungkin dengan kesadaran murni, maka sejauh itu pula lah kita harus bisa cepat untuk meninggalkan segala ikatan. Kalau kita masih belum bisa mencapai atau melepaskan keterikatan ini, sejauh itu pula lah segala tantangan akan terjadi. Jadi seperti itu. Luar biasa sekali jawabannya. Nah, mungkin di sini teman-teman mereka ini menerangkan satu persatu pemahaman
pemahaman-pemahaman yang beliau miliki, dan semoga apa jawaban-jawaban yang dari mereka bagi kepada kita semua itu bisa menjadi manfaat dan menjadi acuan hidup kita supaya bisa semakin lebih sadar akan berkehidupan. Dan di sini mungkin cukup sekian dulu, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semesta.